Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Afiatin Dewi SPMM selaku dosen mata kuliah Audit Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam. Perkenalkan, saya Arif Budiman, mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam jurusan Perbankan Syariah. Tujuan kami membuatkan video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Audit Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang audit perbankan syariah, yaitu ada pengertian, ada dasar hukum, ada jenis dan sebagainya. Baik, yang pertama ada pengertian audit perbankan syariah. Audit perbankan syariah yaitu dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Kemudian ada dasar hukum audit syariah. Di sini ada banyak pesan tentang audit dan kontrol dalam ajaran Islam. Berikut ini ada beberapa nas Al-Quran yang dapat dijadikan para bankir dan praktisi keuangan. Ada dasar hukum dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 85, Quran Surat Al-An'am ayat 152, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, dan Quran Surat An-Nisa ayat 82. Kemudian ada juga hadis dan UUD serta dalam AAOIFI. Kemudian di sini ada tujuan audit perbankan syariah. Tujuan audit perbankan syariah ini ada 5. Yang pertama yaitu untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Yang kedua, untuk menilai tingkat penyelesaian progress of completeness dari suatu tindakan. Yang ketiga, untuk memperbaiki koreksi kesalahan. Kemudian yang keempat, memberikan reward atau ganjaran baik atas keberhasilan pekerjaan. Kemudian yang kelima, memberikan punishment yaitu ganjaran buruk untuk kegagalan pekerjaan. Kemudian di sini ada pelaku audit lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada auditor internal. Auditor internal ini yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Auditor internal tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan karena auditor internal merupakan orang dalam perusahaan yang tidak independen. Laporan auditor internal mencakup pemeriksaan mengenai kecurangan dan penyimpangan, kelemahan pengendalian internal, dan rekomendasi perbaikan. Kemudian yang kedua ada auditor eksternal, yang dimana untuk bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mereka apakah transaksi dan kontrak yang dalam syariat kebijakan peraturan di mana auditor internal dan eksternal juga bertanggung jawab untuk menguji kepatuhan syariah. Lembaga keuangan syariah selain itu masih ada perdebatan berlangsung pada siapa harus melakukan audit syariah. Kemudian sini ada manfaat audit syariah. Yang pertama, audit diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan penggunaan laporan keuangan. Yang pertama, audit diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan, apakah telah disusun sesuai peraturan yang berlaku atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk menetapkan standar dan memberikan pedoman lembaga keuangan syariah mengenai tujuan dan prinsip umum pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Yang ketiga,
agar auditor mampu menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah dari semua aspek yang bersifat material, benar dan wajar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, standar akuntansi AAOIFI, serta standar dan praktek akuntansi yang berlaku pada negara itu. Kemudian di sini ada contoh kasus terkait temuan audit, yaitu ada sebuah kasus audit aset tetap. Pada Desember 2006, Indonesia Corruption Watch melaporkan kasus dengan dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proyek tukar guling antara aset PT Industri Sandang Nusantara, sebuah BUMN yang bergerak di bidang tekstil, dengan aset PT GDC, sebuah perusahaan swasta. Dalam proyek tersebut, PT ISN menukarkan tanah seluas 178.497 meter persegi di kawasan Senayan dengan tanah seluas 47 hektar beserta pabrik dan mesin di Karawang. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan semester 2 tahun anggaran 1998 atau 1999 menyatakan proyek itu berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 121,628 miliar. Kerugian itu terdiri dari kekurangan luas bangunan pabrik dan mesin milik PT GDC senilai 63,954 miliar. Berdasarkan penilaian aktiva tetap oleh PT Sukopindo pada 1999, penyusutan nilai aset pabrik milik PT GDC senilai 31,546 miliar dan kelebihan perhitungan harga tanah senilai 0,127 miliar. Selain itu juga dipertemukan bahwa terdapat nilai saham yang belum dibayar oleh PT GDC sebesar 26 miliar. Setelah kasus ini ditelaah dalam kasus Royslake di atas, karena ketidakjelasan prosedur dan syarat-syarat tukar guling aset sehingga sangat rawan untuk diselewengkan. Seharusnya keputusan tukar guling tidak hanya menjadi wewenang salah satu pejabat saja, melainkan melibatkan beberapa pejabat sebagai pengendali dan kontrol yang baik. Selain itu juga diperlukan sebuah aturan baku oleh perusahaan mengenai tukar guling, sehingga kemungkinan penyelewengan menjadi berkurang. Diperlukan juga kontrol dari lembaga bersangkutan terhadap penelitian tim pemilik yang meneliti kelengkapan mengenai status aset, dokumen kelengkapan aset, sehingga tidak ada manipulasi dari nilai aset tersebut, serta proses tukar-menukar. Walaupun menggunakan jasa appraisal, penilaian aset tetap harus diawasi untuk mencegah kecurangan. Dari kasus di atas dapat dibuktikan bahwa PT ISN memiliki pengendalian intern yang sangat buruk, sehingga PT ISN rawan dicurangi oleh rekan bisnisnya maupun oleh oknum pejabat perusahaan yang ingin mengambil keuntungan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dibenahi oleh PT ISN adalah soal pengendalian internnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.